FM. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran menggelar sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kegiatan atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan serentak di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 yang bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020. Dengan menggunakan protokol kesehatan, sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 dihadiri oleh Komisioner KPU Pesawaran dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran. Ketua KPU Kabupaten Pesawaran, Yatin Putro Sugino, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI dan KPU RI telah memutuskan bahwa pemilihan serentak tahun 2020 akan tetap dilanjutkan, namun dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai penyelenggara. Namun saya mempunyai keyakinan dan harapan yang sangat tinggi bahwa dengan adanya protokol kesehatan akan menimbulkan norma baru sesuai dengan apa yang sering disebutkan Presiden Republik Indonesia, ujarnya. Yatin menyebutkan bahwa pilkada serentak tahun 2020 ini akan sangat berbeda karena seluruh tahapan dan jadwal akan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Bisa jelasin nggak Pak kegiatan hari ini apa? Ya, hari ini kita melaksanakan sosial PKPU 5 tahun 2020, perubahan dari PKPU 15 tahun 2020. Nah, perubahan dari PKPU 5 tahun 2020 ini adalah karena adanya pandemi COVID-19, di mana ada beberapa tahapan yang kemarin sempat tertunda, ada 4 yang jelas sesuai dengan SK KPU nomor 179 serta SE nomor 8 tahun 2020. Kemudian perubahan sendiri adalah terkait dengan pelantikan PPS, kemudian perekrutan PPDP, petugas pemutaran data pemilih, kemudian coklit, pencocokan dan penelitian, kemudian adalah verifikasi calon perseorangan. Tapi di Pesawaran memang tidak ada. Nah, kemudian juga perubahan terkait dengan tanggal ya. Tanggalnya yang sebelumnya di PKPU 15 tahun 2020 itu pelaksanaan di hari H-nya adalah tanggal 23 September. Di PKPU 5 tahun 2020 itu adalah tanggal 9 Desember. Jadi peserta dari sosialisasi ini nanti kepada siapa yang dilakukan? Kita membuat 2 gelombang. Yang pertama di internal KPU sendiri. Di internal KPU yaitu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan beserta dengan staf yang ada di internal KPU. Kemudian insya Allah di tanggal 30 kita juga akan melaksanakan sosialisasi di internal, di eksternal. Kalau hari ini di internal, besok itu di eksternal. Eksternal itu ya stakeholder dari partai politik, media massa, masyarakat, dan tokoh-tokoh keagamaan. Jadi untuk hari ini kepada PPK? PPK saja ya Pak? Ya. Ini untuk hari ini udah selesai, apa nanti akan berlanjut sampai sore? Rencananya memang hari ini kita sampai jam 14.00, tapi melihat kondisi kita juga nanti akan kita sampaikan setelah ini kita akan masuk lagi karena ini sedang break isoma, kita makan, sholat, kemudian nanti habis ini kita akan masuk, kemudian kita mungkin akan mengevaluasi pertama mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan teman-teman PPK di tingkat kecamatan, kemudian juga kita minta inputan laporan dari teman-teman PPK terkait pelaksanaan pendaftaran petugas pemutaran data pilih. Kemudian kita juga nanti ingin sharing kepada teman-teman PPK apakah masih ada problem di tingkat lapangan atau tidak. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini sendiri apa? Yang jelas karena ada perubahan regulasi, otomatis regulasi itu yang kita sampaikan sehingga informasi-informasi terkait dengan pilkada, terkait perubahan aturan, agenda kegiatan dan sebagainya, itu kita sampaikan. Harapan kami bahwa masyarakat, terutama di internal kami dulu, itu memahami perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Oke, harapannya Pak terkait dengan diadakannya sosialisasi kepada internal dan eksternal yang akan dilakukan nanti. Tentu sebagai kami penyelenggara pemilu, perubahan-perubahan ini bisa diketahui oleh layak ramai.
Nah, PPK selaku penyelenggara di tingkat kecamatan nanti akan bisa mensosialisasikan di tingkat bawah, itu baik tingkat desa maupun nanti tingkat masyarakat. Kemudian di KPU juga nanti kita bisa menyampaikan di tingkat kabupaten dengan nanti kita akan mengundang stakeholder yang telah saya sampaikan tadi, itu di pihak internal, nanti ada dari partai politik, dari Bawaslu, dari masyarakat, tokoh agama, terus kemudian unsur pimpinan daerah di tingkat kabupaten. Harapannya adalah dengan adanya perubahan aturan, kemudian penyelenggaraan pilkada yang sempat tertunda kemudian sekarang dilaksanakan, itu diketahui oleh semua pihak sehingga semua pihak bisa ikut serta dalam mensukseskan pilkada tahun 2020. Jadi hari ini kan ada sosialisasi terkait perubahan ketiga atas PKPU RI nomor 15 tahun 2019 ya Bu? Iya, betul. Ini isi dari perubahan PKPU itu sendiri apa Bu? Kalau melihat isi dari perubahannya sendiri, sebenarnya kalau isinya itu tidak banyak yang berubah, cuma jadwal tanggalnya saja yang berubah. Makanya dari PKPU nomor 15 tahun 2019 itu dirubah ke PKPU nomor 5 tahun 2020. Oke, kemudian tahapan yang sedang berjalan saat ini apa Bu? Dan kemudian tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU? Oke. Kalau sedang berjalan ini itu untuk perekrutan PPDP. Itu perekrutan PPDP itu dimulai pada tanggal 24 Juni sampai nanti tanggal 14 Juli. Dan setelah itu nanti ada pencoklitan setelah tahapan PPDP. Oke, output yang diharapkan dari diadakannya agenda sosialisasi ini sendiri apa Bu? Outputnya yaitu kami KPU setelah momen sosialisasikan ini supaya apa yang kami sampaikan itu bisa tersampaikan ke bawah. Jadi masyarakat maupun stakeholder atau yang pemangku kepentingan itu tahu bahwa tahapan ini sudah berjalan lagi dan mereka juga tahu tentang jadwal tahapan dan program untuk pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur atau wali kota, wakil wali kota tahun 2020. Terima kasih.